Affat bihimul malaika, dikelilingi mereka para malaikat. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Affat bihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Dan yang paling kita inginkan, dirindukan orang beriman, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan saling membunuh, mereka akan bermusuhan. Tapi lihatlah, malam ini mereka berkumpul di rumahku, berzikir dengan aku, membaca kitab suciku. Tak ada yang lain mereka lakukan kecuali karena aku. Lillah, billah, wallah. Maka pada saat itu dibanggakan kepada para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami malaikat bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah. Karena tidak ada hawa nafsu. Mereka ada hawa nafsunya. Mampu mereka kalahkan egonya, mereka hilangkan sombongnya, mereka campakkan kehormatan dunianya demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita cucu cicit sampai akhir dunia ini istiqamah hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna, tak termasuk umat kami. Bukan umat kami. Siapa dia? Man lam yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang mulia, tak sayang kepada yang muda. Bukan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, anak-anakku saya sayangi. Orang-orang tua, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kita semua tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa bentuk wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah kesucian hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Kerja-kerja dakwah kamu, menyelamatkan yang dalam kegelapan, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Saya dipanggil dai, Ustadz dai. Saya bilang saya malu menyandang nama itu. Saya bukan dai. Tahu kalian siapa itu dai? Dai itu ustadz penceramah, bukan. Dai itu dalam Quran disebut ud'u ila sabili rabbik, orang yang membawa manusia ke jalan Allah. Dari jalan setan dibawanya ke jalan Allah. Dari jalan diskotik dibawanya ke jalan masjid. Dari jalan khamar dibawanya ke jalan zikir. Itulah dai. Abdul Somad tak pernah melakukan itu. Yang membawa preman-preman bertato dari pasar ke rumah Allah, dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Al-Azhar, tak pernah kuliah di Madinah, tapi dengan lidahnya membawa orang ke jalan Allah. Itulah dai. Dia tidak dikenal di bumi. Kam min masyhurin fil ardi walam ya'ruf wa kun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tak pernah dicatat oleh para malaikat amalnya. Ria, sum'ah, takabur. Tapi berapa banyak di dunia dia bukan siapa-siapa. Dia diremehkan, disepelekan orang, dicaci maki. Tapi malaikat setiap hari membawa catatan amalnya. Solat subuh malaikat membawa catatan amalnya. Solat asar malaikat petang membawa catatan amalnya. Ditunjukkan, inilah hambamu yang senantiasa ridha menerima takdirmu, senantiasa dihinakan, direndahkan,
tapi dia tetap tidak pernah hina di depan manusia. Kenapa? Yang dibawanya nama Allah, yang dibawanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu qawlan, adakah kata yang lebih indah? Wa man ahsanu qawlan, adakah orang yang lebih mulia? Mimman da'a ilallah, melebihi orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja dakwah yang ditinggalkan orang hari ini. Ud'u ila sabili rabbik. Malam ini setelah semuanya datang ke rumah Allah, berkumpul, duduk berjamaah, hati yang lembut, barulah dipanggil Al-Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Dia hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah kepada hati-hati yang sudah lembut, yang sudah lunak. Tapi yang melunakkan hati yang keras nun di terminal sana, melunakkan hati yang keras nun di tempat dosa sana. Tak ada yang tahu siapa dia. Dia hanya berharap kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika pagi yang dia ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina, yang ada dalam ujung lidahnya, dalam tulang sumsumnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, tak ada lain yang kupinta selain ridhamu ya Allah. Bukan ridha manusia, bukan titel dan jabatan, bukan kekuasaan, maslahat dan kepentingan. Yang diinginkannya hanya ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, selalu diringkas dengan Sahih Muslim. Gurunya bernama Muhammad Ibnu Ibrahim Ismail Ibnu Ibrahim Ibnul Mughirah Ibnul Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari meninggal tahun 256. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya meninggal tahun 241. Sedangkan murid dari Imam Al-Bukhari, yaitu Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Meninggal sudah lama. Tapi kita kaji hadisnya malam ini, mengalir ke makamnya bagaikan tetesan embun di tengah gurun pasir. Idza matal insan, manusia mati, inqata'a, putus. Yang dulu rajin salat duha, putus. Yang dulu rajin berzikir, putus. Yang dulu rajin baca Quran, putus. Tapi ada yang tak putus. Andai dapat waladun salihun, andai dapat ilmun yuntafa'u bih. Sudah 1200 tahun lebih Imam Muslim meninggal, tapi sampai malam ini setiap negeri pasti ada menyebut hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Di kertas berbagai bahasa, HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah seorang perempuan menyerahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Aku tak kaya seperti mereka. Mereka yang kaya memberikan tanah, Bani Najjar. Mereka yang kaya memberikan onta, Sa'ad ibn Rabi'. Mereka yang kaya memberikan kebun korma, Abu Dihdah, Abu Talhah. Aku perempuan yang susah, tak ada apa-apa. Tapi aku tak ingin tercatat sebagai orang mati tak pernah memberikan apa-apa kepada Nabi. Maka inilah anak laki-lakiku, jadikanlah dia pembantumu, mengambilkan air wudukmu, ikram, memuliakanmu. Aku ingin dicatat sebagai malaikat orang yang pernah berjasa dalam kehidupan dakwahmu ya Rasulullah. Ambillah anakku ini, doakan dia ya Rasulullah. Maka Nabi mengambil anak kecil itu dan mendoakannya, Allahumma akfir malahu wa waladahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya ya Allah. Allahumma akfir malahu, banyakkan hartanya supaya dia bisa menolong dakwah Allah, agama Allah, risalah Rasulullah. Wa akfir wa waladahu, banyakkan anaknya supaya bisa berdakwah di atas muka bumi Allah.
inni mukatsirum bikum bainal umam. Nanti di akhirat aku orang paling bangga di antara umat, karena umat ini banyak, karena anak cucu kamu yang beriman. Allah kabulkan doa itu. Anak kecil itu bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dihitung ketika dia sebelum meninggal, anak cucunya lebih 100 orang. Yang lain bertanam, kebunnya panen setahun sekali berkat doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Anas bin Malik kebunnya panen setahun 2 kali. Keutamaan Rasulullah. Sahabat Nabi terakhir meninggal di kota Basrah, Irak, Anas ibnu Malik tahun 93-94 Hijrah. Umur panjang, hidup barakah, anak cucu banyak, rezeki melimpah ruah. Malu kita. Tapi karena kita merasa hina, rendah, tak ada apa-apa, maka kita kaji Anas ibnu Malik. Titelnya bukan doktor, bukan profesor. Titelnya tak didapat dengan sekolah menulis disertasi skripsi. Titelnya radhiyallahu anhu. Allah meridai dia. Ketika masuk semua ke dalam surga, lalu diminta, apa yang kalian minta? Madza turidun? Apa yang kalian minta? Surga sudah, tanam-tanaman sudah, tajri min tahtihal anhar, mengalir air di bawahnya sudah. Apa yang kalian inginkan? Penghuni surga meminta ridhaka, ridhamu yang kami minta. Anas bin Malik sudah dapat itu di dunia sebelum masuk ke dalam surga. Kita baru berharap, kita baru meminta. Pagi subuh tadi, raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Tapi Allah belum tentu ridha kepada kita. Kita berharap saja, tapi harapan orang beriman tak disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Yang penting jangan pernah putus daripada istiqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas langsung mendengar dari mulut Nabi. Kenapa? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi, bukan sekejap, bukan sebentar. 10 sinin, 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Dia tak pernah mengatakan dia tak pernah membentak, dia tak pernah marah kepada aku. Bagaimana Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kucium telapak tangannya, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Kusentuh tapak tangannya, lebih lembut daripada sutra yang paling halus. Anas bin Malik dimuliakan Allah. 10 tahun hidupnya pernah bersama Rasulullah, melihat nurun nubuwah bersama baginda. Kita ditakdirkan Allah hidup 1437 tahun sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita? Apa salah kami ya Rasulullah? Kenapa kami ditakdirkan hidup di zaman penuh fitnah ini? Engkau tak salah, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu. Karena kalau kau hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Muawiyah, kau hidup baik, maklum, karena kau berada di tengah orang baik. Tapi kau hidup di zaman fitnah, di zaman banyak penzina, di zaman banyak pendosa, tapi kau sanggup istiqamah. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Jangan pernah berkecil hati hidup di tahun 2017. Kita tak hina di hadapan. Memang khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsumma alladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, tsumma alladzina yalunahum, sahabat sesudah itu. Berkecil hati kita kena lewat masa salafus saleh. Kita tak hidup bersama mereka, kita tak hidup bersama Rasulullah. Jangan berkecil hati. Kita tetap menjaga, alaikum bisunnati, kalian jaga sunnahku ini, maka kalian akan bersamaku nanti bersama jannatul ula, surga firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kalian meminta, fas'alul firdaus, mintalah firdaus. Tapi meminta bukan sekedar dengan lidah saja, dengan perbuatan. Tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu.
wa anfusikum, dengan nyawa, dengan diri kamu. Anas bin Malik melakukan itu sampai titik darah penghabisan. Talhah melakukan itu, Zubair melakukan itu. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, dia dengar langsung dari baginda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Kenapa hadis ini yang Ustaz pilih? Tertulis di baliho di depan, tanda-tanda hari kiamat. Saya tak sanggup menyampaikan lebih dari kemampuan saya. Kita kaji satu hadis ini, tapi tak menafikan hadis-hadis lain yang disampaikan Ustaz sana, ulama ini datang dari berbagai negeri, ambil istifadah ilmu mereka. Yang saya sampaikan ini adalah salah satu dari hadis riwayat Muslim dari as-sahabiyul jalil Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang pertama, ayyurfa'al ilma, ilmu diangkat dari permukaan bumi. Inna Allah ala yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu yang terangkat akarnya. Tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama, dengan matinya, meninggalnya ulama. Sekarang banyak profesor, doktor, buya, kiai, haji. Apa makna ilmu dicabut? Bukan berarti ulama itu hilang, bukan berarti profesor, doktor, kiai, haji, buya itu hilang, tapi orang yang mau mengerjakan ilmu dengan kerja-kerja dakwah itu hilang dari permukaan bumi. Ketika meninggal Maulana Ilyas, meninggal Maulana Zakaria Kandahlawi, dapatkah tergantikan dengan ulama yang sama selevel dengan itu? Hilang. Ulama datang bermunculan, tapi kadar itu taklah sama. Maka kita hanya mampu berusaha, bukan menandingi mereka, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, tapi melaksanakan, mengikuti langkah-langkah tapak kaki. Al-ulama warasatul anbiya. Hari ini ilmu ditulis dalam skripsi 100 halaman, tesis 200 halaman, disertasi 300 halaman, dibanggakan, dipoto, ditulis di kartu nama Profesor Dr. Kiai Haji Buya. Habis macam asap dihembus angin melayang. Tak menyentuh hati manusia, tak merubah perilaku orang. Ilmu diperjualbelikan, hampa, haba'an mansura, ambil debu, letakkan di tepak tangan, hilang. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sayup-sayup terdengar doa imam dari tepi masjid. Allahumma hadina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah lewat lidah kami. Waja'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi asbab bagi orang yang mendapat hidayah. Hidayah datang dari Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau tak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi hidayah itu datang lewat lidah orang-orang yang katanya jahil, tak berilmu, ilmu sedikit, tapi menyebabkan orang menjadi asbab jalan hidayah ke hati orang. Bapak kenapa tak ke masjid? Jangan urus-urus saya, urus saja kamu. Besok dia datang lagi, bapak kok enggak ke masjid? Jangan urus saya, urus saja kamu, keluargamu kamu urus, jangan urus saya. Besok dia datang lagi, lama-lama bapak ni muak, ke masjid lah saya kalau begitu. Betapa ilmu yang sedikit, tapi tanda hari kiamat. Ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat. Ilmu tu banyak. Innal ilma laisal ilmu bikathratir riwayat. Ilmu banyak bukan karena banyak riwayat. Hadis kita pada malam ini dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Ahmad, dari Sunan Tirmidzi, dari Sunan Nasai, dari Sunan Ibn Majah, dari Musnad Ahmad bin Ambal, dari Musnad Tayalisi.
tapi tidak pernah menyampaikannya kepada nun yang jauh berada di tepi kaki bukit. Siapa itu? Dia hanya berbekal ayo sholat ke masjid. 3 kata yang dia sampaikan, ayo sholat ke masjid. Berjumpa preman yang tegap perkasa, bertatu, beranting. Mas, ayo sholat ke masjid. 3 itu cuma hadis yang dia hafal. Ayo sholat ke masjid. Tapi dengan itu preman tengik yang tak pernah tahu jalan ke masjid tahu. Selama ini yang banyak ngajak saya, ayo kita bisnis. Selama ini ngajak kita, ayo kita kuasai parkir sana. Baru kamu inilah yang menyampaikan ke saya, ayo kita ke masjid. Saya sebenarnya muak nengok kamu nih, tapi tiap hari kamu datang, ayolah kalau begitu kita ke masjid. Saya tidak suka nonton TV ceramah, saya nonton sinetron. Saya tak mau nengok internet. Saya tengok dosa-dosanya saja. Tapi yang menyampaikan ini ke telinga ini kamu. Kamu ini menyampaikan. Akhirnya itu menjadi asbab dia. Inilah yang dikatakan Nabi SAW. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta yang merah adalah kendaraan termahal pada zaman Nabi SAW. Kendaraan tercepat, kendaraan terhebat, kendaraan termahal. Dia tidak punya apa-apa, tapi kata Nabi, kau lebih baik. Dalam riwayat lain, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya ada dalam genggaman tanganmu. Lalu apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Kenapa kau takut? Kenapa kau cemas? Satu orang hari ini berbicara dalam takbir akbar di tengah lapangan ramai. Berapa orang yang dapat hidayah dengan tablik akbar itu? Masuk TV, bangga, kartu nama besar, panjang. Nih Kiai Haji Buya Insinyur. Pernahkah kau sampaikan itu ke telinga mereka langsung? Kapan ada tablik akbar ini? Sejak ada mikrofon. Dulu dia hanya halakoh saja. Ulama duduk, ulama sambil makan. Sudahkah kau ingat kepada Allah, hai saudaraku? Itulah yang hilang sekarang. Tak lagi ada dakwah fardiyah, person to person. Hati orang tak tersentuh. Datang ceramah, selesai pulang. Tak ada salam, tak ada kalam, tak ada tegur sapa. Padahal dakwah itu berawal dari person to person, mulut ke mulut. Aku lihat engkau bisnismu baju, saudaraku. Ya, rumahmu besar, mobilmu besar, anak-anakmu sehat. Tapi nampaknya kau melupakan satu. Apa? Kau jarang ke rumah Allah. Kau lebih banyak ke rumah setan daripada ke rumah Allah. Kata-kata lembut disampaikan tak juga menyentuhnya. Agak ada gas sedikit baru dia tersadar, terperanjat. Kalau begitu aku ikut bersamamu. Ya, itu yang tak ada lagi sekarang. Orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada kawan di sebelah, ada sahabat di sebelah, tak peduli. Yang dihubunginya nun yang jauh di Papua sana. Andai dia sampai di Papua dekat, tidak pula yang di Papua itu diajaknya bicara, dihubunginya yang di Batam. Betapa kita sudah jauh dari sunnah. Tapi hari ini kita berjumpa berjabat tangan. Apa kabar Pak Ustadz? Mamin muslimaini, 2 orang muslim bertemu. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Hari ini itu tak ada. Diangkat ilmu sederhana bersalaman. Sombong. Bicara ke sana, mata ke sana, tangan sini. Ya, apa kabar? Gimana? Iya. Ajaran siapa ini? Kau tatap matanya, mata jendela jiwa. Apa kabar saudaraku? Sehatkah engkau saudaraku? Di mana? Sekarang kita ketemu dengan zaman la salam wala kalam. Dulu. Kalau duduk bersama, menunggu jemputan datang, orang bertanya, Bapak dari mana? Dari Pekanbaru, Riau. Iya. Tinggalnya di mana? Di Jalan Sukakarya, dekat dengan Cipta Karya. Iya, dekat dari rumah potong tempat jamaah. Iya. Oh, itu ada. Kenal dengan Ustadz Fulan, dekat dengan Ustadz Muslim, kenal dengan Maulana Hamdan. Oh, sahabat dekat.
Ustaz pernah ke Kubang, ya, pernah ke Kalimantan, pernah jumpa dengan Ustaz kami, Kiai Habib, Ustaz kami, Ustaz Lutfi Maulana, kenal. Oh, apa kabar, sehat? Sekarang tak lagi ada sapa menyapa, tak lagi ada salam menyalam. Dulu dengan dunia masing-masing. Dulu Nabi mengajarkan idza atisa, kalau ada saudaramu yang bersin, ucapkan yarhamukallah. Dengan begitu ada respon, oh ternyata dia Islam, tadi gayanya gaya Yahudi, rupanya Muslim. Ternyata saudaraku ini Muslim, apa kabar Pak? Sehat Pak? Idza marido, kalau dia sakit jenguk dia. Ilmu itu sekarang sudah diangkat, tidak lagi ada tanda kiamat. Ayyurfa'al ilma, diangkat ilmu yang simple sederhana ini. Orang sibuk dengan ilmu jelimet, ribet, sulit, pelik, payah. Islam ditampilkan dengan teori-teori macam-macam sampai akhirnya orang menjauhkan diri dari Islam. Kenapa? Kenapa payah Islam itu? Payah. Islam yang agama mudah, sederhana. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Siapa yang mempersulit? Manusia inilah yang menampilkannya menjadi yang sulit, ribet, sederhana. Andailah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sesulit yang sekarang, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, pokok kayu, lembu dan hantu. Hari ini kita menyembah Allah karena yang membawa itu para ulama yang mengajarkan Islam sederhana. Yang penting kau datang ke masjid, ikut pengajian, arahkan wajahmu kepada Allah, bertaubat, beramal soleh. Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini ilmu itu sudah diangkat. Nauzubillah. Meninggal ulama yang beramal dakwah, yang tinggal merusak dakwah, menghancurkan umat. Dhallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Tapi Allah berjanji, la tazalu, akan tetap ada ta'ifatun, satu kelompok, min ummati, dari umatku ini, zahirina 'alal haq, mereka akan tetap menampakkan hak kebenaran. La yahzuluhum man khadalahum, la yahzunuhum man khadalahum, sedikit pun mereka tak pernah sedih atas orang-orang yang menghina mereka, menyepelekan mereka, menjatuhkan mereka, menyumpah serapah mereka. La yahzunuhum, mereka tak pernah sedih. Tak ada sedih di hati mereka. Kenapa? Sedih mereka sudah habis. Aku sedih kalau nanti aku menghadap Allah ditanya, kenapa kau sibuk dengan dunia meninggalkan akhirat? Sedihku sudah habis kalau nanti aku ditanya di hadapan Allah, kenapa kau tidak beramal? Hartamu habis memikirkan sekolah anakmu, hartamu habis memikirkan bisnis duniamu, sampai kau lupa dengan jihad di jalan Allah. La yahzunuhum, tak membuat mereka sedih. Man khadalahum, sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai perkara Allah itu datang kepada mereka. Apakah kiamat tiba atau mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Janji Allah Subhanahu wa taala, akan tetap ada ta'ifatun, sekelompok orang, min ummati, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa janji Allah itu ada, ya, dan Allah tak pernah ingkar janji. 5 kali kita katakan sehari semalam, innaka la tukhliful mi'ad, kau tak pernah ingkar janji. Yang jadi masalah adalah, masukkah kita dalam golongan yang dijanjikan Allah itu? Betapa mudah menggerakkan anak lidah. Abdul Somad, sayalah itu orangnya, sayalah yang dijanjikan Allah. La tuzakku anfusakum, jangan kau katakan dirimu suci, tapi doakanlah saudaramu. Saya tak minta banyak dari hadirin hadirat saudaraku berjalan di jalan dakwah Allah. Selipkanlah namaku di ujung doa Bapak Ibu. Doa anak Rabbi habli minas salihin sudah. Doa pasangan hidup Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sudah. Doa untuk agama, Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina sudah. Apalagi agaknya, jadikan Ustadz kami Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah.
Tak ada guna, tak ada manfaat hidup ini tanpa husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, qaulan la ilaha illallah. Tak ada. Mati membawa apa yang dibawa. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini bawa iman. Wa akhrijna, bangkitkan, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Tapi orang beriman tak boleh egois. Yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah ke masjid, yang penting saya sudah baca Quran. Masalah tetangga, kawan, sahabat bukan urusan saya, bantai saja. Oh, orang beriman tak begitu. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Sekarang orang sayang sama saudaranya, apa bukti sayang? Belikan dia baju. Sekarang sayang sama saudaranya, apa bukti dia sayang? Kirimkan makanan. Itu sayang materi. Kasih baju, baju kan lapuk. Kasih makanan, makanan kan busuk. Tak banyak yang menyayangi saudara, bisa bekal untuk hari esok. Ketika kita jalan, akan menyeberang jalan, di tepi jalan, tiba-tiba lewat truk besar, spontan kita tarik tangannya. Jangan, takut nanti ditabrak mobil. Padahal kita tak kenal dia. Mohon maaf Pak, tadi saya spontan saja. Banyak orang yang menyelamatkan kawannya takut dari ditabrak bis, ditabrak, tabrak. Tapi tak banyak yang menyelamatkan saudaranya dari jurang neraka jahanam. Kau mau mabuk, mabuklah. Mau narkoba, narkobalah. Mau zina, zinalah. Yang penting bukan saya, bukan orang beriman. Orang beriman menyelamatkan saudaranya, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Yang mau diselamatkan ni tak tahu diri, tak sadar diuntung. Tapi dia tidak memandang itu sebagai musuh. Pandangannya bukan benci. Kalau pandangannya benci, dia marah, dia mengamuk, emosi. Pandangannya pandangan rahmah. An yanzura ilal ummah bi'ainir rahmah, memandang sahabat, kawan, tetangga dengan pandangan kasih sayang. Saya ajak dia ke masjid, saya kasihan nengok dia nanti kalau dia masuk neraka jahanam. Saya ajak dia supaya istrinya pakai hijab, saya khawatir nanti dia hampir saja masuk surga dengan sholatnya, hampir saja masuk surga dengan puasanya, tapi akhirnya dia masuk neraka karena membiarkan istrinya membuka aurat. Tabarrujal jahiliyatil ula. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan pajak kita itu. Yang tak masuk surga ini dayus. Wa man dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allazi la yagharu ala ahlihi, allazi yuqirru su'a ala ahlihi, orang yang tak peduli kepada istrinya, kepada anak perempuannya, dia biarkan saja. Itulah dayus, tak mencium bau surga, padahal jarak dia dengan surga 500.000 sana, 500.000 tahun perjalanan. Tapi dia jangankan masuk ke dalam, mencium baunya pun tidak. Friend, mas, sedulur, kawan, kenapa kamu biarkan istrimu tak pakai hijab? Istri-istri saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Aku kasihan nengok kamu. Kamu kasihan nengok aku? Iya, aku lebih kasihan nengok kamu. Mobilku besar, rumahku besar, aku kasihan nengok kamu. Aku bukan kasihan itunya. Rumahmu yang besar itu kalau kau mati akan dijual istrimu dan dia akan nikah dengan berondong. Mobilmu yang besar itu
nanti akan dijual oleh anak-anakmu dan namamu di STNK BPKB akan diganti dengan nama orang lain. Kenapa nama mesti diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Jadi yang kamu kasihankan ke aku apa? Aku kasihan kau mati masuk neraka jahanam. Sementara aku masuk bersama saudaraku dalam surga. Yakin betul kamu masuk surga? Orang kafir aja yakin masuk neraka. Orang kafir seyakin-yakinnya masuk ke dalam surga. Masa kita tak yakin masuk surga? Kamu yakin masuk surga? Iya. Pede sekali kamu. Iya. Orang beriman, Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Janji dari Nabi, siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, dia tetap masuk surga. Janji Nabi. Mencuri, berzina masuk surga? Ya, cuman masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Kamu saudaraku sudah bersyahadat, aku yakin kau masuk surga. Cuman aku tak yakin kamu kloter pertama. Aku ingin kita selamat. Tiap pagi, tiap petang kita katakan waqina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma. Kita belum tentu selamat. Aku ingin menyelamatkanmu. Mudah-mudahan aku menyelamatkanmu di sini dan di sana nanti kau pula yang akan menyelamatkan aku. Karena ketika mereka diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau dalam keadaan Allah ridha kepadamu dan kau ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masuk. Ketika mereka diajak masuk ke dalam surga, apa kata mereka? Ya Allah, bukan melawanmu ya Allah, bukan tak senang dengan nikmat ini ya Allah, tapi kami ingin masuk surga bersama sahabat kami dan kami tak melihat wajahnya sekarang. Mana dia? Rupanya kawan tadi transit. Kata Allah, cari dia di dalam neraka. Diberikan semacam alat penjaga sehingga tubuh orang beriman itu tak tersengat api neraka. Cari dia. Kalau ada imannya sebesar biji sawi, tarik dia ke dalam surga. Inilah syafaat orang-orang yang beriman. Inilah yang tak dipedulikan orang sekarang. Tak ada tuh syafaat. Syafaat dari Nabi Muhammad, betul. Syafaat dari Quran, betul. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi jangan lupa saudaraku, ada syafaat dari saudaramu yang beriman. Ini tak dipedulikan orang sekarang. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. An yurfa'al ilma, diangkat ilmu. Kalau sudah ilmu diangkat, masuk tanda yang kedua, wa yuthbatal jahlu, kejahilan menyebar, merajalela, melimpah ruah. Jahil bukan berarti bodoh, goblok, idiot, bukan. Dulu mereka disebut jahiliyah, padahal mereka itu bukan bodoh. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita, perjalanan musim dingin, wassaif, musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, negeri Syam di atas. Musim dingin mereka berdagang ke Yaman, musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, 4 negara tambah 2, 6 negara. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, bisnis 6 negara. Bukan jahil mereka. Mengapa mereka disebut jahiliyah? Mereka bukan jahil dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi mereka canggih. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau hidup sekarang profesor, doktor, SE, sarjana ekonomi.
Abu Lahab itu titelnya MBA, Master Business Administration. Jahil dalam bidang apa? Dalam bidang agama Allah. Tak tahu dia mana yang kekal, mana yang sirna, mana yang hampa, mana yang baqa. Tak bisa dia membedakan mana hak, mana batil. Ini yang terjadi sekarang. Ayyuthbatal jahlu, yang jahil naik ke atas. Mana jahil naik ke atas? Quick count menunjukkan si jahil naik ke atas. Yang bangga dengan titel, yang bangga dengan ramai, yang bangga dengan tablik akbar di tanah lapang, yang bangga lihat hasil hari ini. Ternyata al-jahlu naik ke atas. Jahil, jahil, jahil. Anda hari kiamat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Hari ini kita masih bisa berkumpul ramai. Kenapa? Pemimpin masih muslim. Suara azan berkumandang dari menara yang tinggi, mencakar langit, membelah fajar subuh. As-salatu khairum minan naum. Berkumandang azan subuh. Nun tak jauh dari sini, di seberang sana. Dulu itu negeri Melayu, Tumasik namanya. Hari ini apa yang terjadi di Tumasik? Al-jahlu menyebar, azan tak lagi berkumandang. Hanya boleh di dalam ruangan, tutup sekat. Dengarlah azan sepuas-puasnya di dalam, sampai pekak, pecah gendang telinga, buatlah. Tapi untuk keluar tak boleh. Bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Vatikan. Di negeri tanah punya orang Melayu. Melayu Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layu. Minangkabau Islam, Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabau. Islam. Tapi kalau sudah al-jahlu, jahil, jahil, jahil. Sekolah agama tetap ada, Institut Agama Islam Negeri tetap ada. Jahil tak peduli kepada kerja-kerja dakwah. Agama dijadikan sebagai institusi mengejar jabatan, kekuasaan, tapi tidak lagi mengajak orang ke jalan Allah. Agama ini diturunkan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Masjid ramai. Kenapa masjid ramai? Untuk acara. Selesai acara masjid bubar, yang berjamaah tetaplah pemain inti. Pak Bupati tadi, Pak Camat tadi, Pak Kepala Dinas tadi, Pak Kepala Kantor tadi, Pak Kepala ini tadi, Pak Kepala ini, mana? Pulang semua. Selesai acara, foto-foto, kumpul, wal awwalu wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Masuk waktu sholat, tetaplah pemain inti berkumandang. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia juga iqamat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Tak juga datang orang, dia juga jadi imam. Tapi dia orangnya baik, husnuzan. Mungkin nanti akan datang makmum di tengah perjalanan. Usolli fardal subhi raka'ataini imaman. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin mereka terlambat karena tadi malam ada Manchester United Juventus. Mungkin nanti di rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada. Mungkin makmumnya Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Mana yang tadi siang foto ramai-ramai, dewan masjid, pengurus masjid, struktur pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, 40, satu pun tak datang. Ini yang terjadi sekarang. Al-jahlu, jahil, jahil. Tanda hari kiamat, jahil dengan umat ini sekarang. Begitu selesai, besok ditanya, kamu kok enggak ke masjid subuh tadi? Saya sendirian. Kamu yang salah. Salah kata dia. Apa salah saya, Mas? Saya azan tadi.
Kamu salah. Azan kamu itu lagunya membuat orang ngantuk. As-salatu khairum minan naum. Saya sudah bangun tadi. Begitu dengar naum, saya tidur lagi. Besok robah lagunya. As-salatu khairum minan naum. Umat ini menyalahkan saja. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar. Khawatir kita. Apa janji Allah kepada orang yang menyia-nyiakan agama ini? Walau anna alal qura amanu, kalau negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan agama ini, akhadnahum, kami cabut barokah itu, bima kanu yaksibun, kami cabut barokah. Dulu orang minta hujan menanam padi subur hijau. Hari ini hujannya sama tapi tidak menumbuhkan padi. Habis padi dibantai banjir karena hujan yang berlebihan. Busuk batang padi. Hari ini dari mana kita makan beras? Dari mana nasi datang? Impor beras Vietnam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makkah, Madinah, tak ada pokok anggur. Tak ada pokok anggur, tak ada pokok delima, tidak ada pokok apel di Makkah. Buahnya banyak. Tempat kita pokok banyak tak berbuah. Kenapa? Dicabut Allah barokah. Digali tanah mau cari sumur di Makkah, digali tanah mau cari sumur di Madinah, menyembur gas, menyembur minyak. Air yang dicari, minyak yang datang. Tempat kita memang minyak itu betul dicari, lumpur keluar tak kering-kering. Berapa kecamatan, kabupaten tenggelam. Siapa yang ngebornya itu? Inul. Dosa maksiat. Mana mulut yang melarang kemungkaran? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang ke masjid. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang ke jalan Allah. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Kenapa? Mungkar. Diam. Kalau kalian diam melihat kemungkaran, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang dalam bentuk lumpur, hukuman itu datang dalam bentuk banjir, summa tad'unahu, kalian datang ramai-ramai ke tanah lapang, baju putih, jubah putih, sorban putih, peci putih, doa istighosah kubra, falai yustajabu lakum, tak dikabulkan doa kamu karena selama ini kamu tak peduli kepada dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyurfa'al ilmu diangkat, wa yuthbatal jahlu, kejahilan merajalela. Apalagi muncul yang ketiga, wa yushrabal khamru, orang minum khamar seperti minum air putih biasa saja. Masuk ke supermarket yang punya orang Islam, warung pinggir jalan yang punya orang Islam. Ketika kita lihat Guinness, Mix, vodka, Budweiser, Campur, Tua, semua ada. Ustaz kok hafal? Jangan-jangan Ustaz minum juga dulu. Semua ada. Orang berjualan. Saudaraku, kenapa kamu jual ini? Ini haram. Apa kata bapak? Haram. Yang haram aja payah lakunya, Pak. Apalagi yang halal. Orang begitu sepele melihat dunia ini sekarang. Kata Nabi SAW, dulu penjual khamar, pemabuk itu ditangkap, hukumannya 40 kali cambuk. 40 kali. Ditingkatkan menjadi 80 kali mazhab Syafi'i. Dicambuk. Kalau tidak ada pecut, cambuk kuda, diambil pelepah korma, pukulkan ke belakangnya. Hari ini orang bangga tos malam tahun baru bersama kepala daerah, pimpinan-pimpinan.
Senyum ditulis di koran, masuk koran. Diam, yang lain diam. As-sakitu anil haq, syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Setan akhras. As-sakitu anil haq. Begitu kata Imam Abu Ali Daqqa. Abu Ali dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim Ibnu Al-Ajad. As-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras. Terjadi ayyusbatal jahlu wa yushrabal khamru. Khamar diambil dari kata khimar. Khimar artinya kain penutup rambut perempuan. Kalau sudah dipakai khimar, tertutuplah rambut. Khimar penutup kepala. Khimar kain penutup kepala. Khamar menutup isi kepala. Kalau sudah dia menutup isi kepala, tak lagi nampak mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat, antam kromo, bantai saja, riba sudi. Hancur dunia ini sudah. Kamu pilih mana? Zina, bunuh, atau khamar? Zina, bunuh, atau khamar? Pilih. Kalau berzina dosanya besar. Kalau membunuh dosanya besar. Nampaknya khamar inilah yang paling ringan. Minum khamar aja lah. Begitu minum khamar, mabuk. Nampak perempuan tadi cantik. Akhirnya berzina. Setelah berzina takut ketahuan. Ini saksi mesti dibunuh. Akhirnya tiga-tiga dilakukan. Pintu daripada dosa adalah khamar. Khamar menghilangkan kesadaran. Semua yang menghilangkan kesadaran khamar. Rohypnol, pil anjing gila. Dulu kalau ada anjing gila, rabies, diikat dengan rantai besi, lari ke sana, air liur. Bagaimana menenangkannya? Masukkan rohypnol ke dalam. Setelah itu dia pun tenang, tak menggonggong lagi. Zaman mau kiamat. Sekarang pil anjing gila itu dimakan orang untuk mencari ketenangan. Setelah dimakannya, seruduk sana, seruduk sini, diskotik sana, diskotik sini, tunjang sana, tunjang sini, hantam sana, hantam sini, tabrak sana, tabrak sini. Setelah dimakan pil anjing gila, tenang. Itu dilakukan orang sekarang. Narkotika, narkoba. Dulu, zaman kita kecil, lem kambing untuk melem kertas, melem plastik, melem ember. Sekarang anak-anak SMP, SMA, SD membeli lem kambing, buka, dihirup, putus urat-urat di kepala. Mana yang punya kekuasaan untuk melarang? Mana orang yang punya mulut untuk mencegah? Sempoyongan anak SD itu mabuk, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, dipukul. Jangan lagi pakai ini. Tak takut kamu sama saya? Kata Pak Kapolsek. Apa kata anak SD yang habis ngisap lem tadi? Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya dalam keadaan mabuk. Itu kisah nyata, true story, disampaikan oleh Pak Kepala Desa kepada saya langsung. Saya tak boleh sebut nama desanya mana, menjaga kode etik jurnalistik. Nyata kisah itu sekarang. Ada di tengah lingkungan kita. Tanda kata hari Nabi, hari kiamat sudah tiba. Hancur dunia ini. Kenapa tak ditutup saja? Pajaknya besar. Kenapa tak di-cut saja? Dulu sudah dijanjikan. Nanti kalau saya menang, kamu insya Allah akan eksis bertahan. Tapi dengan syarat biayai kampanye saya. Wani piro. Kau jual imanmu hanya karena 5 tahun kekuasaan, 10 tahun kekuasaan. Kau sangka dengan duduk di situ kau akan berkuasa. Baru saja 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, setahun KPK pun tiba. Akhirnya apa? Tinggal mengambil dosanya saja. Berapa banyak orang mencari hidup tapi tak sempat menikmati hidup. Berapa banyak orang cari makan tapi tak sempat makan. Ini sekarang banyak orang sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Bapak terlalu capek, akhirnya kena emak. Jarang makan ya Pak? Iya. Kenapa Bapak jarang makan? Karena sibuk cari makan. Dunia ini sudah aneh saja isinya.
Makan dia tak sempat, efeknya hanya mah. Minum dia tak sempat, efeknya hanya kering. Tapi kalau sampai tak sempat mempersiapkan bekal di sana, neraka jahanam sudah siap menantimu. Kau dapat dari pabrik khamar ni berapa? Sekian. Dapat dari pedagang khamar ni berapa? Sekian. Untuk apa sekolah anak? Duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram, duit haram. Kumpul duit haram. Menjelang bulan suci Ramadan, berikut ini santunan anak yatim. Tukang foto, pencitraan. Jangan lupa coblos nomor 2. Haram. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. La'anallahul khamra, Allah melaknat khamar. Wasabribaha, melaknat yang minum khamar. Wasaqiyaha, melaknat yang menuangkan khamar. Saya tak ada minum khamar, tapi nuangnya aja. Saya kerja, nuangkan aja, bartender. Saya tak ada minum khamar, kau menuangkannya, dapat laknatnya. Wasaribaha, yang minum. Wasatiha, yang menuangkannya. Wa'asiraha, dulu itu korma anggur diinjak-injak, diperas. Yang memeraskannya. Wa mu'tasiraha, yang minta peraskan. Wa amilaha, yang membawanya. Sholat, kerja apa? Supir, driver. Yang kamu bawa apa? Kampun. Keluarlah dari situ saudara. Cari tempat yang baik. Karena kau dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Fid dunia syaqiyah, fil akhirah merana. Tak dapat apa-apa. Wal mahmulata ilaih, yang dibawakan. Kau punya kekuasaan, jabatan, tahun baru dibawakan orang. Dibawakan khamar, bir, kamput segala macam, anggur hitam dibawa. Dapat berapa? 3 kerat, 5 kerat, 10 kerat. Terus gimana? Bawakan ke warung sebelah, tukar dengan teh botol. Haram. Kau sudah menukar yang haram dengan yang halal, maka tukar barter haram menjadi haram. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Buang ke sungai, jangan diminum orang yang dapat nanti. Bolong, tumpahkan, sampaikan ke kawan sahabat. Jangan kalian kirim itu lagi, saya tak mau. Ayo kita mabuk-mabuk sebentar. Tidak, sekali haram tetap haram. Tanda hari kiamat, khamar merajalela, haram. Ayolah kita mabuk ke diskotik sebentar, haram. Aku yang bayar. Iyalah kalau gitu. Betapa cepatnya manusia ini berubah. Hanya karena duit dia keluar dia katakan haram. Ketika diberikan orang lain dia katakan halal. Begitulah manusia ini cepatnya berombang-ambing antara hak dan batil. Maka bersama dengan kebersamaan ini bangkit semangat. Yang terakhir, yang keempat, wa yuzhara zina. Zina merajalela. Dulu orang zina malu berzina, malu. Sekarang bangga berzina, menceritakan pengalaman zina. Zina mata, zina telinga, zina otak, zina. Tak terceritakan lagi bagaimana orang ini berzina. Sengaja mengkhususkan waktu, membeli tiket pesawat, libur cuti, hanya untuk apa? Zina. Alhamdulillah masih ada sahabat kita di Jakarta membuat hotel syariah. Tidak boleh membawa teman perempuan menunjukkan surat nikah. Istri menjadi tenang. Abang di mana sekarang? Di Jakarta, tugas luar kota. Di hotel mana Kanda? Hotel syariah. Alhamdulillah. Siangnya di hotel syariah, malam di hotel konvensional. Celah-celah perbuatan begitu dilakukan, mau seenaknya saja. Wa yuzhara zina. Tak 1, tak 2, tak 3, tak 10. Baik langsung tanya jawab maupun pakai kertas, SMS masuk nih ke HP, bisa dicek. Ustaz, apa hukum menikah setelah hamil? Ketemu dengan teman sekolah dulu.
Lama tak jumpa. Lama tak jumpa ya. Di mana sekarang? Saya kerja di kantor KUA sekarang. Gimana keadaan masyarakat desa kita sekarang? Alhamdulillah Ustadz, angka pernikahan pesat 40 orang dalam sebulan. Sebulan satu kecamatan 40 orang nikah. Tapi yang betul-betul nikah karena Allah 20. Yang 20 married by accident. Salah siapa ini? Siapa yang membuat ini begini? Yuzhara zina. Zina merajalela. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perempuan yang hamil kalau menikah nikahnya sah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Suhaili yang selalu dipertanyakan apa hukum nikahnya, apa hukum nikahnya, apa hukum nikahnya, sah. Tapi orang tak pernah bertanya apa yang terjadi setelah nikah. Muncul masalah setelah nikah. Dinikahkan yang hamil, nikah, ramai, pesta. Ustaz pula yang mendoakan. Allahumma alif bainakuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Doa selamat. Dia tak tahu di dalam budak itu sudah menyipak-nyipak. Kalau anak itu lahir, pertama, dia tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Mau tulis akte kelahiran, Pak, bin siapa? Tak mungkin pakai bin emaknya. Akhirnya pakai juga bin itu, bohong. Akte bohong. Ijazah SD bohong. Ijazah SMP bohong. S1 bohong. S2 bohong. SKPNS bohong. STNK BPKB bohong. Bin bohong. Efek yang kedua, nikahkan. Lahir anak laki-laki, adiknya perempuan, adiknya perempuan, mati si bapak. Si abang anak hasil zina tak boleh jadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa? Karena dia saudara seemak, bukan saudara seayah. Tak diakui nasab ayahnya. Maka saudara seemak, saudara seibu tak bisa jadi wali nikah. 3. Meninggal si bapak, si anak tak boleh dapat warisan. Karena orang yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4. Ternyata anak itu perempuan cantik. Usia 25 tahun datang anak lajang meminangnya. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Si bapak dengan jantan menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, mas bro. Anak saya. Rambutnya sudah dibawa ke Singapura, tes DNA, sama. DNA tak laku dalam Islam. Kenapa ini tak diakui? Salah saya apa? Memangnya saya bersalah? Sudah salah tak ngaku. Sebutkan salah saya apa? Sudah salah tak ngaku, paksa disebutkan salahnya. Tahu kamu salah kamu apa? Apa salah saya? Kamu nyoblos sebelum hari H. Kamu berzina, tak juga mengaku. 4 efeknya. Lalu yang nikahkan anak ini saya Pak, wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jaga anak-anak gadis kita. Ini sekarang rajin sholat, rajin pengajian. Anak gadis, anak lajang dibiarkan jalan bersama. Hari Sabtu malam Ahad sudah siap dengan Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat itu. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Jangan. Sekali jangan. Sebentar aja Pak, beli mie ayam bakso. Tidak. Saya takut masuk neraka gara-gara itu. Nanti bapak kami belikan sebungkus. Nah, iyalah, tak apa. Sedikit saja. Jangan jual anak gadismu hanya karena semangkok mie ayam. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, telingamu. Kenapa tak dengar baik-baik? Dengar apa pembicaraannya. Wal basar, mata. Tajam matamu. Sama siapa jalan? Pulang jam berapa? Naik apa? Uang yang kuberi kemana? Pulang sama siapa? Jam berapa? Kemana? Ini semua akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Yang lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madas, yang lalu tak dapat terulang kembali. Tapi yang akan datang, kita atur, berusaha, berdoa.